Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan membahas terkait analisis wacana lagi. Dan kemarin ketika kita membahas analisis wacana prinsip kesopanan, sopan santun, itu pakai bukunya Idewa Putu Wijana dan Rohmadi yang berjudul Analisis Wacana. Nah, kali ini kita membahas analisis wacana terkait dengan Ethnography of Speaking, itu dari bukunya Malcolm Coulthard, itu terbitan dari Routledge. Nah, ini mungkin akan sedikit berbeda dengan buku-buku analisis wacana yang kalian temukan di Gramedia atau Sosial Agency atau Togamas, karena memang ini cukup materinya cukup berkembang, dalam arti belum banyak yang menyinggung terkait dengan Ethnography of Speaking dalam kajian analisis wacana. Kita mulai dari quotes-nya Del Helms. Salah satu cara melihat wacana adalah melakukan etnografi melalui ujaran. Makanya ada yang namanya Ethnography of Speaking. Biasanya kita kenal etnografi itu di kajian-kajian antropologi, sosiologi. Tapi faktanya ketika ada penggabungan atau irisan-irisan dari berbagai keilmuan, linguistik ini juga mengambil peran dalam kajian etnografi yang digunakan untuk membaca wacana yang berada di masyarakat sekitar. Biasanya kalau teman-teman dari antro atau sosiologi melihat wacana ini digunakan untuk bagaimana kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat sekitar dari apa yang mereka bicarakan melalui ujaran-ujaran setiap hari. Tapi kalau linguistik kecenderungannya melihat ujaran itu dari faktor internal bahasanya saja, belum sampai ke eksternal. Nah, di sini Del Helms mengajak kita untuk memahami linguistik itu bisa digunakan untuk kajian kemasyarakatan dalam pendekatan analisis wacana. Nah, mungkin kita mulai dari rekomendasi Del Helms terlebih dahulu. Untuk melakukan ethnography of speaking atau tuturan etnografi, seorang peneliti harus menemukan data dari kejadian tuturan. Nah, ada beberapa data yang harus kalian isi ketika kalian sedang melakukan ethnography of speaking ini. Yang pertama adalah struktur, kedua adalah setting, ketiga partisipan, keempat purpose, kelima key, keenam topik, ketujuh channel, dan kedelapan adalah message form. Nah, itu apa aja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang structure. Nah, structure ini menjadi hal penting untuk analisis struktural suatu kejadian tuturan dalam proses etnografi. Jadi sederhananya ketika kalian membuat catatan etnografi, pastikan dalam bentuk bahasa, dalam bentuk teks. Hasil dari kalian obrolan lisan menjadi tulisan. Nah, dari situ kalian bisa melihat atau melakukan analisis dengan analisis struktural ini, subjek predikatnya seperti apa. Karena itu nanti bisa masuk dalam kajian linguistiknya di situ. Itu sangat linguistik sekali karena melihat wacana dari masyarakat itu dari perspektif linguistiknya, kata yang diungkapkan strukturnya seperti apa. Lalu yang kedua itu ada setting. Ini terikat oleh ruang dan waktu, sehingga peneliti harus peka mencatat kejadian tuturan itu kapan dan di mana, serta peneliti juga harus bisa melihat psychological setting atau emosi peserta tuturnya. Jadi, setting ini sangat mempengaruhi sekali wacana yang diproduksi oleh penutur. Contoh sederhana, seseorang ketika bertemu dengan orang di
tempat ngobrol ayo cafe gitu atau di tempat-tempat nongkrong, itu penggunaan bahasanya pasti akan informal. Tapi ketika itu terjadi atau pertemuan itu terjadi di forum rapat atau forum konsorsium, ngeblur sebentar, menyesuaikan fokus terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Jadi misalkan itu terjadi dalam forum konsorsium, itu nggak mungkin penggunaan bahasanya adalah informal, pasti penggunaan bahasanya secara formal. Nah, selain itu juga psychological setting ini juga penting. Misalkan orang yang memiliki temperamen itu pasti bukan orang yang memiliki temperamen ya, tapi orang ketika dia sedang memiliki emosi yang tinggi, bukan emosi, rasa marah, pasti penggunaan diksinya, wacananya pasti akan mengikuti emosinya, baik itu sedang senang, susah, marah, sedih, itu pasti diksi-diksi yang digunakan akan terpengaruh keadaan psikologisnya. Makanya psychological setting ini juga menjadi bagian penting dalam data ethnography of speaking. Yang berikutnya adalah partisipan. Itu melihat penutur dan pendengar dari aspek demografi, status sosial, hingga pada ketertarikan atau interest. Karena ketika kita melihat demografi itu misalkan status sosial, jenis kelamin, usia, itu pasti penggunaan bahasanya akan berbeda dan wacana yang dihasilkan pastilah berbeda. Makanya dalam aspek partisipan ini perlu diperhatikan secara seksama ketika kalian sedang melakukan ethnography of speaking, karena ini data yang sangat mempengaruhi hasil dari interpretasi kalian nantinya. Lalu yang berikutnya adalah purposes. Itu tujuan dari kejadian tuturan belum tentu bisa dilihat dari apa yang diucapkan secara literal, sehingga perlu pendalaman utuh. Maksudnya gini, apa yang diungkapkan oleh orang itu belum tentu apa yang diinginkan, bisa jadi itu sarkastik. Makanya tujuan ini memahami tujuan ini mungkin harus lebih secara mendalam lagi, tidak bisa secara literal. Contoh yang kita udah bahas sebelumnya, awas anjing galak, itu bukan berarti ada anjing galak, tapi kamu dilarang mendekat ke rumah itu, atau ngebut benjut. Nah itu juga purposesnya supaya orang itu nggak ngebut asal-asalan ketika masuk gang, bukan memberikan informasi kalau ngebut bisa benjut gitu ya. Jadi purposes ini dilihat, bukan sekadar dilihat secara literal, tapi perlu pendalaman lagi terhadap berbagai konteks, aspek, kondisi, ya semuanya dilihat tujuan dari sebuah wacana ini. Lalu yang berikutnya adalah key atau kunci, itu berkaitan dengan cara peserta tuturan merespon apa yang terjadi melalui bentuk nonverbal, seperti kedipan mata atau pelutan dahi. Misalkan contoh, kalau kalian ingat di Piala Dunia, kalau nggak UEFA itu, Ronaldo melakukan wing ke timnya ketika Rooney kalau nggak salah itu menyenggol sehingga di kartu merah. Nah di situ adalah istilahnya respon nonverbal yang memberikan tanda kepada orang bahwa sukses. Atau misalkan ekspresi-ekspresi ketika orang Italia itu bilang gini-gini, atau mungkin India gitu ya, India dengan gini-gini, itu adalah cara peserta tuturan itu merespon apa yang diucapkan atau apa yang ingin direspon dari sebuah tuturan. Kayak di pemain bola itu banyak ketika kamu sama wasit gini-gini pakai gerakan nonverbal, tapi itu untuk menguatkan wacana dia atau menguatkan maksud dia dalam berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah channel. Ini berkaitan dengan penggunaan media yang digunakan, baik itu tulis maupun tulisan atau media lain. Kalau dalam komunikasi mungkin ada McLuhan kalau nggak salah, medium is the message. Jadi medium itu punya pesan tersendiri. Sebelum pesan itu dituliskan, tapi dia sudah memberikan pesan gitu ya. Itu channel. Lalu yang terakhir adalah message from. Ini bagaimana suatu itu diucapkan adalah bagian
dari apa yang dikatakan. Aspek ini melihat tindakan dan kejadian yang diwujudkan dalam penggunaan gaya berbahasa atau stilistikanya. Dialeknya juga bisa seperti ini. Itu adalah Mrs. From. Oke, jadi itu semua tadi adalah bagian dari ethnography of speaking. Ketika kalian ingin mengkaji wacana yang ada dalam masyarakat menggunakan etnografi, aspek-aspek itu menjadi poin penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mencari data di masyarakat. Jika ada hal yang ditanyakan, mungkin bisa berkomentar.